Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau ngebahas soal-soal SPMB Mandiri UIN Jakarta. Jadi aku menggunakan buku SPMB Mandiri tahun 2022 ini yang terbarunya. Aku sangat merekomendasikan buku SPMB ini karena di dalamnya sangat lengkap. Jadi bisa buat bahan belajar kalian mempersiapkan ujian SPMB Mandiri nanti. Nah, di dalamnya itu udah ada info seputar jalur SPMB Mandiri, terus ada info seputar aplikasi SSE, ada juga prediksi soalnya. Untuk prediksi soalnya semua soal ada, untuk yang IPA maupun IPS semua ada di buku ini, dan juga plus ada pembahasan soalnya dan kunci jawabannya. Jadi kalian gak akan bingung lagi kalau misalnya udah menjawab soal-soalnya, karena udah disediain juga cara buat jawab soalnya, terutama yang matematika. Ini akan sangat membantu banget. So, kalau kalian mau beli, cek aja link di description box video ini. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel YouTube aku supaya makin berkembang, dan juga aku makin semangat buat bikin video-video lainnya dengan cara like dan juga subscribe channel YouTube aku. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngebahas soal pengetahuan agama Islam atau PAI. Nah, di sini juga udah ada petunjuknya, yaitu untuk soal PAI ini biasanya ada 25 soal, terus juga waktu yang disediakan yaitu 45 menit, dan tipe soal di ujian ini tuh soal yang nggak ada pengurangan nilai walaupun kalian nanti jawabnya itu salah. Jadi sebisa mungkin kalian menjawab semua soal karena tidak ada pengurangan nilai apabila jawaban yang salah. Gitu. Nah, di sini ada strateginya juga, kalian bisa baca nanti. Terus ya di sini ada prediksi soal pengetahuan agama Islamnya. Langsung aja di sini aku mau ngebahas dari soal nomor 1. Oke, untuk tipe soal nomor 1 di sini ada soalnya, yaitu hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran, bahkan menjadi sumber kehidupan manusia. Nah, pengertian hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan. Nah, berbeda dengan Al-Quran, kalau hadis itu memiliki kerangka yang terdiri dari 3 unsur nih, ada sanad, matan, dan perawi. Nah, di sini ada contoh hadisnya. Nah, pertanyaannya itu manakah sanad hadis? Jadi kita di sini mencari mana sanad hadisnya. Nah, untuk mengetahuinya di sini aku akan sedikit menjelaskan apa itu sanad, matan, dan juga perawi. Jadi sanad itu kalau dalam ilmu hadis itu merupakan sandaran atau rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi SAW. Biasanya itu ada di awal hadis ya, seperti contohnya An-Nabi SAW. Nah, itu namanya sanad. Nah, kalau matan itu adalah isi hadisnya. Nah, kalau perawi ini itu seseorang yang membukukannya. Contohnya kalau di sini Rawahul Bukhari yang membukukan hadis ini. Nah, jadi itu dia. Nah, di sini balik lagi ke pertanyaannya, yang ditanyakan itu mana yang disebut sanad. Nah, kalau sanad itu berarti adanya di awal, seperti yang udah aku bilang, berarti jawabannya itu A di sini. Hadasana Sa'id bin Gufar qala hadasani. Nah, kalau yang B dan C itu merupakan isi dari hadisnya atau yang disebut matan, dan kalau yang D itu namanya perawi. Jadi untuk jawaban nomor 1 itu A. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, 3, 4, dan juga 5, ini kalian boleh isi sendiri. Nanti untuk kunci jawabannya akan aku taruh di akhir video ini. Nah, selanjutnya aku mau lanjut ke tipe soal tentang tajwid. Nah, di sini pertanyaannya, dalam ilmu tajwid terdapat hukum-hukum yang termasuk ke dalam kategori hukum nun mati atau tanwin. Nah, di antara hukum-hukum tersebut yaitu ikhfa, iklab, idgham, dan juga izhar. Nah, pada potongan ayat-ayat di bawah ini manakah yang termasuk ke dalam iklab? Jadi di sini kita diminta untuk mencari mana potongan ayat yang termasuk ke dalam hukum iklab. Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu dulu apa itu iklab. Jadi iklab itu di mana ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba.
Nah, di mana kita akan cari mana yang termasuk ke dalam iklab A, B, C atau D. Nah, kita yang A dulu. Di sini ada ayat min syarri. Nah, untuk min syarri itu termasuk ke dalam hukum ikhfa karena ada nun mati bertemu dengan huruf sya. Ini. Oke, yang selanjutnya yang B, ini ada potongan ayat innallaha latifun khabir. Nah, fun khabir ini termasuk ke dalam izhar, yaitu ada tanwin bertemu dengan huruf kho. Terus yang C itu ada kalimat wa may yarghabu am millati Ibrahim. Am millati ini yaitu hukum idgham biguna. D, coba kita lihat yang D. Mimba. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ba, maka ini yang dinamakan iklab. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya itu D. Oke, next kita ke tipe soal selanjutnya. Ini di sini ada disediakan ayat Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 42. Nah, pertanyaannya, berdasarkan ayat ini, timbullah berbagai bencana dan malapetaka pada umat manusia terdahulu adalah disebabkan mereka itu apa? Nah, jadi di dalam ayat ini sebenarnya ada kata kuncinya di sini. Qul syiru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aksaruhum musyrikina. Jadi ini adalah kata kuncinya kenapa bencana dan malapetaka pada umat manusia terdahulu itu yaitu disebabkan oleh musyrikin, yaitu orang-orang musyrik. Apa itu orang-orang musyrik? Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Berarti otomatis jawabannya itu yang A, menyekutukan Allah. Kalau B itu munafik, yang bermuka dua. Kalau C itu lalai beribadah kepada Allah, dan D itu kikir. Nah, jawabannya yang A. Oke, next ke soal nomor 7. Berlebih-lebihan dalam pengeluaran harta atau uang sekedar untuk tujuan kesenangan dan berpoya-poya termasuk perbuatan apa? Nah, di sini ada pilihannya fitnah, ghibah, israf, dan tabzir. Nah, kalau fitnah tentu kalian udah pada tahu ya kalau fitnah itu menuduh seseorang atau membicarakan seseorang di mana yang dibicarakannya itu belum tentu benar. Nah, berbeda dengan ghibah. Kalau ghibah ini membicarakan orang di belakang walaupun yang dibicarakannya itu fakta, itu namanya ghibah. Nah, selanjutnya apa itu israf? Nah, kalau israf ini dengan tabzir sebenarnya hampir sama pengertiannya, yaitu sama-sama berlebihan. Tapi kalau israf ini berlebihan untuk kebutuhan. Nah, sedangkan kalau tabzir atau kita sebutnya mubazir itu berlebih-lebihan dengan untuk berpoya-poya. Jawabannya itu yang D. Dimana harta dan uangnya itu untuk tujuan kesenangan dan berpoya-poya. Kita ke soal selanjutnya, nomor 8. Ini tentang aliran ya. Ini kalian bisa jawab dulu. Nanti seperti biasa kunci jawabannya akan aku taruh di akhir video ini. Lalu ada nomor 9. Nah, nomor 9 ini tentang ayat Al-Quran, di mana bacaan potongan ayat ini tuh garib katanya ya, tersebut ada yang dinamakan dengan imalah. Nah, imalah sebagaimana yang terdapat pada potongan ayat berikut. Nah, potongan ini tuh bacaan gorib disebutnya. Nah, bagaimana cara membaca pada potongan ayat yang digaris bawahi? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi jawabannya itu yang C sebenarnya ya. Tapi di sini kita cari tahu dulu apa itu imalah. Nah, secara istilah berarti mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sehingga sekitar 2/3-nya menjadi lebih condong kepada huruf E. Berarti betul ya untuk pembacaan ayat ini yaitu menggunakan huruf E, yaitu bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillahirrahmanirrahim. Oke, next ke nomor yang 10. Ini masih tentang aliran juga. Nah, kita bahas tentang yang aliran. Tadi yang nomor 8 itu kalian bisa melihat rujukannya ke sini. Dalam ilmu kalam terdapat aliran yang lebih mengunggulkan akal atau rasionalitas
daripada wahyu. Aliran ini disebut, nah kita cari dulu satu persatu apa itu aliran Syiah. Nah, jadi Syiah ini merupakan aliran dalam Islam yang meyakini Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin Islam setelah Nabi SAW wafat. Nah, untuk Syiah ini berarti bukan yang menggunakan akal rasionalitas. Coba kita cari tahu sekarang yang Mu'tazilah. Apa sih itu aliran Mu'tazilah? Nah, menurut sumber yang aku baca, Mu'tazilah merupakan aliran yang lebih mengunggulkan akal rasionalitas daripada wahyu. Itu dia aliran Mu'tazilah, jadi yang lebih mengunggulkan akal rasionalitas daripada wahyu. Nah, jadi jawabannya udah jelas, yaitu yang Mu'tazilah. Nah, tapi kita di sini cari tahu lagi apa itu Al-Qadariyah dan Khawarij. Nah, jadi Al-Qadariyah itu aliran yang dalam teologi Islam berpendirian bahwa manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Jadi kalau aliran Qadariyah ini berasal dari bahwa manusia itu mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada Tuhan, ya kayak gitu. Nah, yang terakhir itu Khawarij. Apa tuh Khawarij? Khawarij ini aliran yang awalnya mengaku kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Ya, jadi tadi udah jelas karena yang tanyakan itu aliran yang lebih mengunggulkan akal rasionalitas, berarti jawabannya itu yang B, yaitu aliran Mu'tazilah. Next soal selanjutnya ini tentang khalifah. Ya, ini kalian juga bisa baca lagi. Ini juga kalian bisa coba untuk jawab sendiri. Nanti aku taruh kunci jawabannya di akhir video ini. Karena soalnya ini lumayan banyak. Kalau aku bahas semua mungkin waktunya nggak cukup. Next mungkin kalau masih bisa aku bahas di part 2. Lalu nomor 12 ini tentang tajwid juga, yaitu tentang ikhfa. Ini aku bahas tajwid lagi deh ya. Nah, di sini ada potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Kul mangkana aduwal la Jibril. Nah, di sini mangkana itu termasuk ke dalam hukum bacaan tajwid apa? Di sini ada pilihannya ikhfa aqrab, ikhfa ausat, ikhfa ab'ad, dan juga ikhfa syafawi. Nah, kita cari tahu dulu apa sih itu ikhfa aqrab. Jadi secara bahasa, ikhfa itu kan samar. Ikhfa aqrab itu punya 3 huruf, yaitu ta, ko, dan da. Ta, ko, dan da. Jadi di mana ada huruf nun bertemu dengan huruf ta, ko, dan da, itu namanya ikhfa aqrab. Nah, di sini bukan huruf ta, ko, dan da, melainkan huruf kaf. Berarti jawabannya itu bukan ikhfa aqrab. Lalu selanjutnya kita cari tahu apa itu ikhfa ausat. Ausat di sini dia punya 10 huruf, yaitu sho, so, za, fa, ja, sa, zo, sha, za, fa, sama do. Dan terus yang ketiga ada ikhfa ab'ad, yaitu huruf-hurufnya qaf dan juga kaf. Nah, huruf ikhfa ab'ad ini ada 2, yaitu qaf dan juga kaf. Berarti untuk di sini kan nun mati bertemu dengan huruf kaf, berarti jawabannya itu yang C, yaitu ikhfa ab'ad, di mana ada huruf nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf kaf atau qaf. Nah, itu yang dinamakan ikhfa ab'ad. Selanjutnya di sini ada soal berdiam diri wukuf di Padang Arafah dilaksanakan pada tanggal. Nah, ini tentang rukun haji ya. Untuk wukuf di Padang Arafah. Nah, jadi di Padang Arafah jemaah haji menghabiskan seluruh waktu siang dan sorenya untuk berzikir, sholat, dan memohon kepada Allah. Nah, wukuf di Padang Arafah biasanya itu dilakukan 9 Zulhijjah, merupakan puncak ritual ibadah haji. Nah, tapi jawabannya yaitu yang C. Wukuf di Padang Arafah itu biasanya dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu dia pembahasan soal untuk kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Semoga channel ini juga makin bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung dengan cara subscribe dan juga like video ini. So, segitu aja video dari aku. Thank you for watching and see you on next my video.